Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi ibadihi khabiran basir. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wal qamaran munir. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibrahim Fikma Idrisi SHMH yang saya cintai dan saya banggakan seluruh teman-teman yang melihat video ini. Perkenalkan, nama saya Luigi Hernandez, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, NPM 1802970036. Sebelum kita mulai video ini, ada 2 poin penting yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bagi teman-teman yang malas melihat video ini atau limitnya kuota teman-teman, saya sudah menyiapkan halaman blog yang berisi rangkuman untuk teman-teman tentang hukum pertanggungan, yang linknya saya taruh di kolom deskripsi. Dan yang kedua, bila teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut tentang hukum, kalian juga bisa subscribe channel YouTube dosen saya, Bapak Ibrahim Fikma Idrisi, yang link YouTube-nya sudah saya cantumkan di deskripsi saya. Baik, kita mulai materi yang pertama, yaitu pengertian asuransi. Dalam pasal 246 KUH Dagang, asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu event atau peristiwa yang tak pasti. Menurut pasal 1774 KUH Perdata, suatu persetujuan untung-untungan adalah suatu perbuatan hasilnya mengenai untung ruginya baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, tergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu. Definisi asuransi adalah suatu perjanjian antara penanggung dan tertanggung di mana penanggung memberikan ganti rugi terhadap tertanggung. Sebaliknya, tertanggung harus membayar premi kepada penanggung. Yang kedua, unsur-unsur dalam asuransi. 1. Adanya pihak-pihak. Pihak-pihak dalam asuransi yang utama ada 2, yakni pihak ke-1 disebut sebagai penanggung, yaitu pihak yang memberikan ganti rugi terhadap tertanggung. Dan pihak kedua disebut sebagai tertanggung, yaitu kebalikannya, tertanggung harus membayar premi kepada penanggung. Kedua pihak inilah yang mengadakan perjanjian timbal balik untuk mempertanggungan suatu objek tertentu dengan syarat-syarat tertentu. 2. Adanya peralihan resiko. Di dalam perjanjian asuransi, resiko juga menjadi unsur utama yang harus ada. Resiko seorang, baik resiko atas diri sendiri maupun barang miliknya, pada prinsipnya dapat dialihkan kepada pihak lain atau penanggung. Peralihan resiko ini dapat dilakukan karena seorang mempunyai kemampuan yang terbatas dan dalam menanggapi berbagai macam resiko yang sewaktu-waktu dapat menimpa diri tertanggung. 3. Premi. Yang dimaksud dengan premi dalam asuransi adalah sejumlah uang yang dibayarkan pihak tertanggung kepada penanggung. Besarnya premi ditentukan dalam tabel premi, digunakan sebagai imbalan adanya jaminan resiko yang ditanggung oleh pihak penanggung. 4. Evenement atau peristiwa yang tak tentu. Asuransi menanggung suatu resiko dari peristiwa yang tak tentu. Artinya, peristiwa yang menimpa tertanggung atau objek asuransi ini memang benar-benar tidak direncanakan, tidak dapat diketahui, dan tidak pernah diharapkan sebelumnya. 5. Ganti kerugian. Apabila peristiwa yang tidak diinginkan benar-benar terjadi dan mengakibatkan tertanggung menderita kerugian, maka pihak penanggung berkewajiban untuk membayar ganti rugi kepada tertanggung. Nilai maksimal dari ganti rugi ini disesuaikan dalam perjanjian yang telah disepakati. Ketiga, prinsip dasar asuransi. 1. Insurable insure. Hak untuk mengasuransikan yang timbul dari suatu hubungan keuangan antara tertanggung dengan yang diasuransikan yang diakui secara hukum. 2. Utmost good faith. Suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap semua fakta yang material
mengenai suatu yang akan diasuransikan baik diminta maupun tidak. Artinya adalah si penanggung harus dengan jujur menerangkan dengan jelas segala sesuatu tentang luasnya syarat kondisi dari asuransi, dan si tertanggung juga harus memberikan keterangan yang jelas dan benar atas objek atau kepentingan yang dipertanggungkan. 3. Proximate cause, suatu penyebab aktif, efisien yang menimbulkan rantai kejadian yang menimbulkan suatu akibat tanpa adanya interferensi, suatu yang dimulai dan secara aktif dari sumber yang baru dan independen. 4. Indemnity, suatu mekanisme di mana penanggung menyediakan kompensasi finansial dalam upaya menempatkan tergantung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum kejadian kerugian. 5. Subrogation, pengalihan hak tuntutan dari tertanggung kepada penanggung setelah klaim dibayar. 6. Contribution adalah hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya yang sama-sama menanggung, tetapi tidak harus dengan kewajiban yang tertanggung untuk ikut membayar indemnity. Yang keempat, tujuan asuransi. 1. Memberikan jaminan perlindungan dari resiko-resiko kerugian dari diderita satu pihak. 2. Meningkatkan efisiensi, karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu, dan biaya. 3. Pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu dan tidak perlu mengganti atau membayar sendiri kerugian yang timbul jumlahnya tidak tentu dan tak pasti. 4. Dasar bagi pihak bank untuk memberikan kredit, karena bank memerlukan jaminan perlindungan atas anggunan yang diberikan oleh penjamin uang. 5. Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar kepada pihak asuransi akan dikembalikan dalam jumlah yang lebih besar. Hal ini khusus berlaku untuk asuransi jiwa. Yang kelima, berlakunya asuransi. Hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung timbul pada saat ditutupnya asuransi walaupun polis belum diterbitkan. Penutupan asuransi dalam prakteknya dibuktikan dengan disetujui aplikasi atau ditandatanganinya kontrak sementara atau copper note dan dibayar premi. Selanjutnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penanggung atau perusahaan asuransi wajib menerbitkan polis asuransi. Yang keenam, polis asuransi. Menurut ketentuan pasal 225 KUHD, perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut dengan polis, yang membuat kesepakatan, syarat-syarat khusus, dan janji-janji khusus yang menjamin dasar pemenuhan hak dan kewajiban para pihak (penanggung atau tertanggung) dalam mencapai tujuan asuransi. Dengan demikian, polis merupakan alat bukti tertulis tentang telah terjadinya perjanjian antara tertanggung dan penanggung. 7. Jenis asuransi. Asuransi pada umumnya dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Asuransi kerugian terdiri atas asuransi kebakaran, asuransi kehilangan atau kerusakan, asuransi laut, asuransi pengangkut, asuransi kredit. Dan asuransi jiwa terdiri dari asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan, dan asuransi kredit. Yang kedelapan, batalnya asuransi. Suatu pertanggungan atau asuransi karena pada hakikatnya adalah merupakan suatu perjanjian, maka ia dapat pula diancam dengan risiko batal atau dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat syah perjanjian sebagaimana ditentukan pada pasal 1320 KUH Perdata. Baik, sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Bila kawan-kawan masih kurang jelas atau kalian mempunyai pertanyaan, kalian bisa langsung subscribe channel YouTube dosen saya, Bapak Ibrahim Pikma, yang link YouTube-nya sudah saya cantumkan di deskripsi. Mungkin itu saja, saya akhiri. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.